Di tengah keterbatasan fisik, semangat seorang remaja asal Gorontalo, Sultan Muhaimin Rafiq Harun, justru menyala terang. Di usia yang begitu muda, ia harus menghadapi cobaan berat, kehilangan satu kakinya akibat kanker ganas. Namun alih-alih menyerah, Sultan justru menunjukkan kegigihan luar biasa untuk terus belajar dan mengejar cita-citanya. Kisah pilu ini bermula pada 2022, saat Sultan masih duduk di kelas 1 SMP. Kala itu, ia terjatuh dan pahanya terbentur saat membersihkan kelas. Awalnya, ia memilih diam dan menyembunyikan rasa sakitnya dari sang ibu, Meike Musa. Namun setelah sebulan, langkah Sultan mulai pincang hingga gurunya datang ke rumah. Dari situlah diketahui bahwa ia mengidap kanker ganas. Tumor di pahanya membesar hanya dalam waktu singkat hingga sebesar helm. Demi menyelamatkan nyawanya, dokter di Rumah Sakit Primaya Makassar memutuskan untuk mengamputasi kaki Sultan. Perjuangan keluarga pun tak kalah berat. Meike, seorang guru PNS, harus kehilangan sebagian penghasilannya karena mendampingi sang anak selama 6 bulan di Makassar. Sementara ayahnya yang seorang petani, tak mampu menutupi seluruh biaya pengobatan. Sekembalinya dari Makassar, semangat Sultan tak luntur. Ia melanjutkan sekolah dan berhasil lulus dari SMP. Bahkan, ia diterima di SMK Kesehatan jurusan Analisis Laboratorium. Cita-citanya sungguh mulia, ia ingin tahu lebih dalam tentang penyakit yang merenggut kakinya. Ia ingin tahu sebenarnya penyakit apa yang ia derita, tutur Meike sambil menangis. Sultan juga aktif, bahkan sempat bergabung dalam tim sepak bola disabilitas dan dengan bangga menolak kaki palsu agar tetap bisa bermain bebas. Namun pada Mei 2025, kondisi Sultan memburuk. Ia tiba-tiba lumpuh, dan dokter menemukan bahwa kanker telah menyebar ke tulang belakang dan bahunya. Meski kini hanya bisa terbaring lemah di rumah sakit, harapan dalam dirinya belum mati. Ketika ditanya tentang impiannya, Sultan menjawab lirih namun pasti, "Saya mau masuk kedokteran." Harapan itulah yang kini menjadi sumber kekuatan bagi ibunya dan dirinya untuk terus bertahan dan berjuang. Kemo kedua itu dia butuh darah 23 sak. 23 sak itu golongan darah O. Nah, saya kesana kemari itu memang ada posting di FB, tapi alhamdulillah ada yang ikhlas mendonorkan, tapi juga ada yang istilahnya itu minta mahar begitu. Kalau istilahnya minta mahar saya itu tidak sanggup. Berarti bukan sukarela lagi itu, bukan batolong lagi, sama dengan bajual itu. Iya. Nah, malah ada yang bilang, oh di kantor ini ada. Cuman 151 orang. Nah, itu kan pernah saya waktu cari darah itu 20 itu saya langsung ke rumah dinas. Maksudnya saya minta tolong sama Pak Wali, siapa tahu ada di dinas mana yang saya bisa dapat darah kan. Cuman waktu itu Pak Wali ada sibuk, jadi saya tidak sempat ketemu, cuman ada duduk antri tunggu, saya langsung pulang, saya tidak ini lagi. Berarti tetap masih besar harapan ibu mau ketemu Pak Wali ya? Iya. 20 kantong darah itu tiap saya kemo. Terus baru-baru ini ada cari 5 merah. Terus yang putih itu, untung yang putih kasih yang ada bantuan dari PMI pas ada stok. Jadi saya tidak perlu cari di luar. Cuma memang selalu begitu kalau kemo itu sampai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.